Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kemudahan untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa kita semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat semua. Hari ini kita akan membahas tentang trafo distribusi. Ya, di sistem tenaga listrik, terutama di transmisi dan distribusi tenaga listrik, trafo distribusi adalah bagian yang paling penting ya. Kalau kita katakan ya, dalam sistem distribusi itu trafo distribusi adalah yang paling penting. Karena apa? Ya, nanti kita bahas satu persatu ya. Sekarang yang pertama kita akan lihat ya, macam-macam dari trafo distribusi. Nah, teman-teman yang belum pernah melihat trafo distribusi, ya, ini kita perlihatkan. Di sini kelihatan kan teman-teman trafo distribusi. Nah, ini penampangnya. Nah, jadi sudah kelihatan penampangnya trafo distribusi itu seperti apa. Nah, yang ini adalah bagian-bagian dari trafonya. Ya, ini terminal primer. Ya, 1, 2, 3. Ya, biasanya ada 4 ya. Yang satu adalah netral. Kemudian nanti di belakangnya ada busbarnya. Ya, busbar untuk bagian sekundernya. Ini adalah bagian lilitan-lilitannya, ada karennya, ini trafonya, karen trafo. Kemudian ini adalah bagian sirip-sirip pendingin, ini bagian relay bucol, ada olinya, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas satu persatu. Namun pada dasarnya kita ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua, ya, macam-macam trafo distribusi itu ada berapa toh? Ya, yang pertama trafo step up. Nah, step up itu adalah menaikkan tegangan. Nah, menaikkan tegangan maksudnya seperti apa? Yaitu sisi primernya, ya, sisi primernya itu tegangannya lebih rendah dibandingkan dari sisi sekundernya. Jadi kalau primernya misalkan tegangannya 100 volt, sekundernya tegangannya bisa menjadi 300 volt. Nah, ini yang dinamakan sebagai trafo step up. Kemudian yang kedua ada trafo step down. Ya, trafo step down. Trafo step down itu adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan level tegangan dari tegangan inputan di bagian primer sebuah trafo. Kemudian tegangannya di bagian sekundernya menjadi lebih rendah. Contohnya misalkan di bagian primernya tegangannya adalah 20 kV, di sekundernya tegangannya keluarnya sebesar 380 volt. Nah, itu adalah sebagai trafo step down. Nah, kemudian berdasarkan sistem pendinginan dan isolasinya, trafo itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dry type transformator. Nah, ini adalah trafo yang kering ya, artinya di dalamnya trafo itu tidak ada cairan-cairannya, tidak ada pendingin-pendinginnya. Nah, yang kedua ini adalah liquid filled type transformator. Nah, ini di dalamnya ada pendingin, pendinginnya dalam bentuk oli ya. Kalau dry type transfer ini tanpa oli, kalau yang liquid pakai oli. Oke. Kemudian kalau berdasarkan sistem proteksinya, nah, berdasarkan sistem proteksinya ada beberapa macam ini, cukup banyak, ada 3 kalau tidak salah ya. Yang pertama ada konvensional trafo, ya, konvensional trafo. Jadi trafo-trafo konvensional yang teman-teman bisa lihat banyak sekali di pinggir-pinggir jalan, di tiang-tiang listrik. Nah, itu adalah konvensional transformator. Kemudian yang kedua ada completely self protecting atau biasa disebut dengan CSP transformer. Ya. Di dalam CSP ini ya, di dalamnya ada namanya
pengaman lebur atau biasa disebut dengan fuse. Ya, pengaman fuse. Nah, fuse itu berada pada sisi primernya. Nah, kemudian selain itu pada CSP juga ada yang di bagian sekundernya ada namanya LBS. LBS itu adalah load break switch. Ya, ini untuk memutus ya, mau switch pemutus ya pada sisi beban. Nah, LBS. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah completely self protection for secondary banking atau biasa disebut dengan CSPB, CSPB transformer. Nah, hanya saja ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan antara CSP dengan CSPB. Ya. Kalau menggunakan CSPB ya, CSPB itu di dalamnya ada 2 set circuit breaker. Nah, circuit breaker. Nah, ada CB-nya ya. Kedua set tadi digunakan untuk membagi ya, yang dibagi apa? Section pada sisi sekunder. Nah, ini agak berbeda ya, lebih kompleks lagi ya, bentuk dari sebuah trafo CSPB. Kalau menggunakan CSP hanya pakai fuse lebur atau pengaman lebur ya, dan menggunakan LBS. Tapi kalau pada CSPB ada tambahan 2 set yang namanya circuit breaker. Nah, ada 2 circuit breaker yang ditambahkan di dalam sebuah trafo CSPB. Oke. Sekarang kalau kita lihat teman-teman, karakteristik dari trafo distribusi itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat ini gambarnya dari trafo distribusi. Ini yang biasa di indoor ataupun outdoor ya. Nah, ini posisinya berada di tanah ya, berada di tanah, tidak berada di tiang listrik ya. Ini berada di tanah karena size-nya sangat besar, bebannya sangat berat. Nah, tegangan primernya yang biasa dipakai yaitu tegangan nominalnya sebesar 20 kV ya, 20 kV. Maka dikatakan di sini dalam sisi JTM ya, jaringan tegangan menengah ya. Kalau JTR itu jaringan tegangan rendah. Yang ini yang tegangan menengah. Menengahnya adalah 20 kV. Ya. Oke. Dalam tegangan primer 20 kV itu ya, itu kalau menggunakan sistem 3 fase ya. 3 fase menggunakan 4 buah kabel ya. 4 buah kabel. Kalau menggunakan 3 buah kabel, nah, maka sistemnya juga sama sebenarnya ya. 20 kV kalikan akar 3 sebenarnya. Ini ada sedikit perbedaan ya. 20 kV kalikan akar 3 ya. Oke, kurang ya ini. Apa-apa. Ya, ini yang menggunakan 4 buah kabel ya. Jadi agak berbeda teman-teman ya. Kalau JTM 3 kawat itu menggunakan 20 kV. Kalau menggunakan 4 buah kawat artinya 4 buah saluran. Nah, salurannya apa? Kalau 3 kawat itu RST, kalau 4 buah kawat RST plus netral ya, plus netral. Maka tegangan yang dipakai adalah 20 kV kalikan akar 3 ya. Oke, karakteristik yang kedua yaitu di bagian sekundernya ya. Kalau tanpa beban ya, kalau di bagian sekunder diukur tanpa beban, tegangan nominalnya adalah sama dengan JTR ya. JTR itu jaringan tegangan rendah. Berapa jaringan JTR-nya? JTR-nya adalah 380 atau 230 volt ya. Ada yang mengatakan juga 400 per 230 Pak. Ya ada, sama saja sebenarnya ya. Yang dimaksud itu sama ya.
JTR ya. Ya, kalau menggunakan transformator 3 fase ya biasa mengatakan 300 ya. Ini kalau saya perlihatkan juga yang model 400 ya. Kalau satu fasenya 231 volt. Nah, ini bagian paling tinggi ya. Toleransi paling tinggi adalah 231 volt pada satu fase. Ini mungkin sudah kita bahas ya kemarin dalam teknik tenaga listrik ya. Kalau sekarang kita di transmisi dan distribusi, kalau kemarin di teknik tenaga listrik kita akan membahas tegangan satu fase dan 3 fase. Oke, karakteristik trafo distribusi selanjutnya adalah pada kelompok vektor dan polarisasi. Ya, sebenarnya banyak sekali ya, karakteristiknya ternyata banyak sekali. Nah, ini untuk sistem distribusi JTM 3 kawat. Nah, kelompok vektor yang dipakai adalah YZN5 atau biasa disebut YZN5. Nah, ini dipakai untuk transformer atau trafo kurang dari 160 kVA ya. Kalau lebih ya sama sih sebenarnya ya, kelompoknya sama ya, antara lebih dari 160 kV dengan kurang dari 160 kV itu biasanya sama ya, JZN5. Namun kalau digunakan pada sistem distribusi JTM 4 kawat, kelompok vektornya agak berbeda sedikit ya, agak berbeda sedikit. Perbedaannya di mana? Yaitu pakai menggunakan vektor YN 0 ya, YN 0 ya, JN 0. Nah, JN 0 itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, teman-teman bisa lihat ini contoh-contohnya. Itu adalah konfigurasi-konfigurasi dari kawat pada sebuah trafo ya, banyak sekali sebenarnya. Dan ini ada pembahasan tersendiri terkait dengan kelompok vektor dan polarisasi pada trafo ya, karena macam-macamnya sangat-sangat banyak sekali ya. Ada Y10, Y2. Nah, itu seperti apa? Nah, itu ada lagi cara-cara pembahasannya. Kita hanya sekilas saja ya. Kita hanya melihat kalau JTM 3 kawat pakainya YZN5, tapi kalau pakai JTM 4 kawat pakainya YN 0. Oke, kemudian karakteristik selanjutnya kita lihat dari permasalahan efisiensi daya. Nah, di sini kita lihat ada rugi-ruginya. Rugi-rugi trafo itu apa saja? Ya, yang pertama rugi tanpa beban. Ya, rugi tanpa beban itu adalah daya aktif yang diserap ketika tegangan pengenal. Ya, tegangan pengenalnya seberapa? Ya, tegangan pengenal itu adalah tegangan yang dipakai. Misalkan di situ ada namanya tegangan pengenal itu ada di primer dan di sekundernya. Kalau di primernya misalkan tegangannya 20 kV, nah frekuensinya berapa? Frekuensinya 50 Hz. Nah, 50 Hz ya, 50 Hz itu. Artinya bahwa di situ kalau sudah sesuai, nah kita akan lihat daya aktif yang diserap seberapa besar. Nah, itu yang namanya rugi tanpa beban. Jadi belum dikasih beban, ya, belum dikasih beban, tapi sudah menyerap arus listrik. Ini yang dinamakan sebagai rugi-rugi tanpa beban. Yang kedua, rugi berbeban. Ya, rugi berbeban. Dalam rugi berbeban ini trafo sudah diberikan beban. Ya, sudah diberikan beban. Frekuensi dan tegangan sesuai dengan trafo itu tadi ya, speknya trafo sesuai 20 kV dan 50 Hz ya. Namun di situ ada acuannya. Acuannya dalam bentuk suhu sebesar 75 derajat ya. Nah, nanti seberapa ya. Kemudian ketika arus mengalir melalui terminal fase salah satu pelitan. Nah, ini maksudnya
uh, yang dicek adalah salah satu belitan saja. Salah satu belitan saja yang dicek, berapa daya yang diserap. Nah, belitan yang lain, yaitu outputnya di sekunder yang lain, dihubung singkat. Ini arus yang diserap berapa, itu yang namanya rugi berbeban. Mungkin ini jarang sekali teman-teman bisa ketahui ya, karena ini memang sebuah sistem untuk pengecekan sebuah trafo ya. Trafo itu masih baik atau tidak, nah, cara mengeceknya menggunakan dua cara ini ya, rugi tanpa beban dengan rugi berbeban. Oke, kemudian kita lihat teman-teman standar dari sebuah trafo ya. Saat kondisi normal pada sebuah transformator, yang pertama terkait dengan ketinggian ya, ketinggiannya tidak boleh lebih dari 1000 mdpl ya. Kemudian suhu udaranya atau suhu udara ambient, suhu udara di sekitar ya, tidak lebih dari 40 derajat. Namun di dalam desain sebuah trafo biasanya dipakai pada 30 derajat. Kemudian bentuk gelombang tegangan supply-nya, nah itu harus mirip, mirip dengan tegangan sinusoida, tegangan sinus. Oke, yang terakhir adalah simetris, ya, simetris. Artinya apa? Daya ataupun arus yang mengalir pada tegangan pada kabel RST itu tidak boleh berbeda terlalu banyak. Nah, orang bilang namanya jomplang ya. Jomplang itu artinya antara RS, misalkan RS-nya itu arusnya 50 ampere, dua-duanya 50 ampere, kemudian yang T itu arusnya 60 ampere. Nah, itu tidak boleh. Ini sudah berbeda sangat jauh. Nah, itu artinya dia tidak simetris. Tapi kalau yang RS 50, yang T 51, nah ini yang dikatakan sebagai simetris. Ini yang diperbolehkan. Oke. Terkait dengan pembebanan trafo distribusi, ya, pembebanan trafo distribusi itu pada umumnya kapasitas yang digunakan hanya sebesar 80%. Ya, 80%. Ya, ini untuk mengefisiensikan ya, agar trafo itu betul-betul efisien. 80% dari kapasitas dayanya. Misalkan dayanya 100 kVA, maka maksimal yang diperbolehkan beban yang dipakai adalah 80 kVA ya, seperti ini ya. Ini namanya rating trafo distribusi ya. Jadi kVA beban dibagi dengan 0,8. Ini akan menyebabkan apa? Lifetime dari trafo akan menjadi lebih bagus ya, lebih lama ya, lifetime-nya jadi panjang. Namun kalau rating trafonya dinaikkan tidak 80% lagi, misalkan 90%, nah lifetime-nya akan jadi semakin cepat ya, akan semakin cepat rusak atau semakin cepat perlu maintenance. Nah, ini contoh-contoh ya. Kalau ratingnya itu dinaikkan ya, rating kapasitasnya, pembebanan dinaikkan, ini akan terjadi yang namanya salah satu trafo jadi panas. Kalau trafo sudah panas, menyebabkan terjadinya kebakaran di dalam trafo. Nah, kalau trafo kebakaran, bagaimana? Ya tidak bisa diatasi lagi, ya sudah terbakar. Karena apa? Salah satunya kalau trafo yang sudah terbakar, karena di dalamnya yang terbakar ya, terutama di olinya sudah terbakar itu ya, komponen-komponen di dalamnya juga ikut terbakar. Nah, sebenarnya yang pertama kali adalah kawatnya dulu yang terbakar, kemudian olinya juga akan ikut terbakar. Nah, kita lihat teman-teman, nah ini terjadi ledakan ya. Kalau sudah terbakar kayak gini ya harus dijauhi ya, sudah ya dibiarkan, hanya diputus saja ya. Sistem proteksinya memutus bagian yang terjadi gangguan. Nah,
Nah, rating tadi itu digunakan untuk antisipasi teman-teman. Antisipasi apa? Pergantian dari transformator. Karena proses untuk mengganti sebuah trafo itu tidak sebentar, bisa berhari-hari teman-teman. Contohnya seperti apa? Nah, prosesnya seperti ini ya. Trafo itu dari sebuah perusahaan, ya, perusahaan pembuat trafonya, ya, itu dikirim ke lokasi, ya, misalkan di gardu induk di Teluk Pandan yang bermasalah. Jadi ngirimnya dari Samarinda. Bisa kalau kalau nggak di Samarinda nggak ada, dari Balikpapan. Nah, proses pengirimannya sangat lama ya, lama ini ya. Karena apa? Berat ya. Trafo itu berat sekali. Size-nya juga besar. Nah, kemudian trafo itu sendiri harus diangkut ya, ditransportasikan misalkan dari Balikpapan ke Teluk Pandan ya, artinya ke Bontang ya. Waktu yang dibutuhkan, nah, perjalanan saja mungkin lebih dari 10 jam. Loh, kenapa Pak kok lama sekali? Ya karena ini trafo itu tidak boleh, perjalanannya tidak boleh banyak goncangan-goncangan. Nah, jadi harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Makanya di situ ya perjalanannya jadi semakin lama ya, bisa 10 jam. Kemudian kalau sudah sampai ya, sudah sampai di lokasi, nah trafo yang terbakar harus dibersihkan dulu, diangkut dulu ya, ditempatkan ke tempat yang lain. Setelah itu baru dicek-in semua ya, peralatan-peralatan yang terkait dengan sistem di trafo tadi harus dicek-in semua. Kalau sudah oke, baru trafo tadi yang sudah diangkut dari Balikpapan tadi diambil, kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai ya, tempatnya trafo yang terbakar. Nah, ini baru menempatkan saja ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah ditempatkan, baru diinstal. Nah, install itu butuh waktu yang lama pula ya. Jadi, estimasi penggantian sebuah trafo bisa sampai 3 sampai 4 hari ya. 3 sampai 4 hari. Karena apa? Kalau sudah diinstal, dicek dulu, kemudian di trial. Kalau sudah di trial, coba lagi, nanti dibebani ya, dibebani, baru nanti akan digunakan untuk interkoneksi. Kalau sudah oke ya, interkoneksi berjalan dengan lancar. Kalau tidak ya masih harus diperbaiki lagi ya kekurangan-kekurangannya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.